Sementara itu, pemirsa, Paula Verhoeven melaporkan hakim yang menangani kasus perceraiannya ke Komisi Yudisial. Aduan yang dilayangkan Paula terkait dugaan pelanggaran kode etik oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Pasca perkara perceraiannya dengan Baim Wong diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Paula Verhoeven bersama tim kuasa hukumnya menyambangi kantor Komisi Yudisial di kawasan Jakarta Pusat. Paula melaporkan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim yang dilakukan oleh hakim pada Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Menurut Paula, Majelis Hakim keliru dalam mempertimbangkan putusan dan juga terlapor. Sambil terisak menangis, Paula mengaku sedih atas fitnah yang disampaikan dalam salah satu dalil yang menyebutkan Paula telah menjalin hubungan di luar pernikahan atau berselingkuh dengan orang ketiga. Saya menyatakan tidak ada terjadi perselingkuhan selama saya menikah dan saya bisa bertanggungjawabkan ini semua. Pemirsa, memperingati wafatnya Yesus Kristus, umat Katolik mengikuti ibadah Jumat Agung yang dilaksanakan di Gereja Katedral Jakarta. Sebanyak 4.600 kursi disediakan pihak katedral bagi umat Katolik yang hadir dalam ibadah Jumat Agung. Dalam momen memperingati wafatnya Yesus Kristus, umat Katolik gelar ibadah Jumat Agung di Gereja Katedral Jakarta. Pihak katedral menggelar 3 kali sesi ibadah misa, yakni pada pukul 12.00, pukul 15.00, dan pukul 18.00. Dalam ibadah Jumat Agung, pihak katedral juga menyiapkan sekitar 4.600 kursi untuk menampung umat Katolik yang hadir langsung di katedral. Ini ibadat akan dilaksanakan 3 kali. Jadi 1 kali jalan salib kreatif, kemudian ibadat 3 kali. Dimulai dari ibadat yang pertama itu di pukul 12. Itu nanti akan dipimpin oleh Romo Edi Mulyono SY bersama dengan Romo Maharsono SY. Kemudian pukul 15 yang merupakan hybrid di pukul 15 itu akan dipimpin oleh Romo Hani Rudi Hartoko SY. Kemudian ditutup dengan ibadat ketiga yaitu pukul 18 yang akan dipimpin nanti oleh Romo Diodatus SY bersama dengan Romo Andre M. Secara mendalam, komprehensif, dan tentunya eksklusif. Sebagai pembuka Newsroom kali ini, kami memiliki informasi manajemen Rumah Sakit Persada di Malang, Jawa Timur akhirnya merespon dugaan kasus pelecehan seksual yang dilakukan oknum dokter yang berpraktik di rumah sakitnya. Dalam keterangan persnya, pihak rumah sakit berjanji akan kooperatif dan menyerahkan proses hukum yang berlaku pada polisi. Pihak rumah sakit akan kooperatif dalam membantu aparat keamanan mengungkap dugaan pelecehan yang dilakukan oknum dokter yang berpraktik di Rumah Sakit Persada. Transparansi dan investigasi juga telah dilakukan, termasuk memanggil dokter yang bersangkutan untuk dimintai keterangan. Manajemen rumah sakit juga telah menonaktifkan dokter yang bersangkutan sambil menunggu proses hukum yang berjalan di kepolisian. Yang kedua, penanganan serius dan transparan. Kami telah melakukan penyelidikan internal terhadap dugaan tersebut. Proses penyelidikan dilakukan secara transparan dan melibatkan pihak yang berwenang. Sejalan dengan komitmen kami terhadap etika dan profesionalisme, beliau telah dinonaktifkan sementara dari pelayanan rumah sakit sambil menunggu proses hukum yang sedang berjalan. Penyerahan kasus kepada pihak berwenang. Persada Hospital telah berkoordinasi dan mendukung sepenuhnya kepada pihak kepolisian untuk mengusut tuntas kasus ini. Sebelumnya, dugaan pelecehan yang dilakukan oknum dokter ini terungkap pasca korban bercerita tentang kejadian yang menimpa di media sosial. Cerita korban kemudian viral dan membuat kasusnya segera direspon oleh polisi dan pihak rumah sakit. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Setelah beberapa hari viral di media sosial, Ki, selebgram asal Bandung, Jawa Barat, membuat laporan ke polisi terkait dugaan kasus pelecehan oleh dokter berinisial Y.
Inilah Ki, selebgram asal Bandung yang tiba di Kota Malang dan langsung mendatangi unit perlindungan perempuan dan anak Satreskrim Polresta Malang Kota Jumat sore. Didampingi keluarga dan kuasa hukumnya, Ki membuat laporan dugaan pelecehan yang dilakukan oleh oknum dokter berinisial Y. Kuasa hukum mengaku membawa sejumlah bukti atas tindakan dugaan pelecehan yang dilaporkan. Dengan terpaksa kita akhirnya melaporkan dokter yoga ini ke pihak kepolisian di Polresta Malang karena ternyata setelah pemberitaan dan beberapa statement-statement kita pikir dokter ini merasa bersalah kemudian menyerahkan diri, tapi nyatanya enggak. Jadi dengan terpaksa kita mengambil upaya hukum, kita bikin laporan hari ini. Kita laporan mengenai undang-undang kekerasan seksual ya, mengenai kekerasan seksual yang terjadi, pelecehan seksual yang terjadi, yang terjadi pada klien kami pada tahun 2022 kemarin. Mendukung target Indonesia bebas emisi di tahun 2060, PT PLN berkomitmen meningkatkan pemanfaatan energi baru dan terbarukan melalui teknologi berbasis hidrogen. Komitmen ini tercermin dalam dukungan PLN pada penyelenggaraan acara Global Hydrogen Ecosystem Summit 2025 yang digelar di Jakarta pada Selasa yang lalu. Sebagai salah satu perusahaan energi utama di Indonesia, PT PLN terus menunjukkan komitmen mendukung perkembangan energi baru dan terbarukan. Salah satunya dengan mendukung pengembangan teknologi berbasis hidrogen dalam acara Global Hydrogen Ecosystem Summit 2025. Pemanfaatan hidrogen sebagai sumber energi bersih yang dijalankan secara komprehensif menjadi strategi Indonesia mencapai target emisi nol bersih atau net zero emission pada tahun 2060. Presiden Prabowo telah mencanangkan Asta Cita yang kedua maupun yang kelima. Yang pertama itu berbicara tentang kedaulatan swasembada energi. Di dalamnya di situ adalah energi hijau, energi baru terbarukan, dan hidrogen merupakan bagian daripada visi besar Bapak Presiden. PLN pun berkomitmen mendukung teknologi hidrogen di Indonesia dengan mengoptimalkan potensi kelebihan pasokan hidrogen dari 28 lokasi pembangkit listrik PLN di Indonesia. Perbandingannya adalah seperti ini. 1 kilometer mobil Innova kalau menggunakan bensin biayanya Rp1.300 per kilometer. Kalau pakai mobil listrik, kalau home charging biayanya sekitar Rp300 per kilometer. Kalau pakai SPKLU harganya Rp550 per kilometer. Nah, kalau pakai hidrogen dari PLN, karena ini excess supply Bapak, tidak ada investasi pembangkit, tidak ada investasi elektrolisis, ini hanya Rp550 per kilometer. Jadi lebih murah daripada pakai bensin karena hidrogennya setengah gratis gitu. Pengembangan hidrogen di Indonesia tak hanya menyangkut teknologi semata, tetapi juga secara kolaboratif menciptakan peluang ekonomi baru seperti industri hijau, penciptaan lapangan kerja ramah lingkungan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Amrina Rida, Muhammad Koridin, iNews melaporkan.